saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, tangis Ricky Rizal tak terbendung saat membacakan nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui nota pembelaannya, terdakwa Ricky Rizal berharap Majelis Hakim bisa membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Terdakwa pembunuhan Yosua, Ricky Rizal, menyampaikan nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky Rizal tak kuasa menahan tangis saat menceritakan tentang kedua orang tuanya. Di mata Ricky, kedua orang tua, terutama ibunya, merupakan sosok yang hebat, yang selalu berjuang dan rela berkorban demi anak-anaknya. Ricky juga menyinggung pesan orang tuanya bahwa Allah adalah tempat terbaik untuk berlindung. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini, di usia beliau yang sudah lanjut, harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya oh Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Di nota pembelaannya, Ricky juga menyinggung soal dirinya yang merupakan kepala keluarga yang masih memiliki 3 putri yang masih kecil. Menurut Ricky, kejadian ini merupakan pukulan bagi keluarga. Ricky pun meminta maaf kepada anak dan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk 3 putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah, karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Diketahui jaksa menuntut terdakwa Ricky Rizal 8 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyimpulkan terdakwa Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terkait tuntutan jaksa ini, Ricky berharap kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Ricky berharap majelis hakim menerima nota pembelaan dengan membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Sementara itu, dalam nota pembelaannya, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian dari skenario Verdi Sambo. Kuat juga menegaskan dirinya bukan orang sadis yang tega membunuh Yosua yang dikenal sebagai orang baik. Apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut
merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial, saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, menanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf yang menyatakan tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Rosti meminta hakim menghukum Kuat Ma'ruf dengan hukuman maksimal. Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, menanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf dalam sidang hari ini. Menurut Rosti, Kuat Ma'ruf banyak mengetahui peristiwa pembunuhan berencana terhadap anaknya Yosua pada Juli lalu. Ia dan keluarganya berharap Kuat dihukum maksimal karena terlibat langsung dalam pembunuhan Yosua. Kuat Ma'ruf membuat pembelaan kepada dirinya dan membuat pembohongan bahwa dia tidak ikut serta di sana. Jelas-jelas Kuat Ma'ruf ikut di dalam mempersiapkan, bahkan mengejar almarhum Yosua membawa pisau dan menyuruh Putri sebagai atasannya untuk memberikan laporan kepada Ferdi Sambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini jelas-jelas Kuat Ma'ruf mengetahui semua apa skenario pembohongan atau dusta di dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak saya almarhum Yosua. Jelang putusan, keluarga berharap hakim akan memberikan hukuman yang setimpal terhadap seluruh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ia juga meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam agar anaknya mendapat keadilan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Terdakwa Ferdi Sambo membacakan nota pembelaan untuk melawan tuntutan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun menurut keluarga almarhum Yosua, apa yang disampaikan terdakwa Sambo janggal dan mereka berharap Sambo dihukum mati. Setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan adalah judul nota pembelaan yang dibacakan terdakwa Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo mengatakan nota pembelaan awalnya akan diberi judul pembelaan yang sia-sia karena rasa frustrasi dan keputusasaan dirinya dalam menjalani proses hukum ini. Menurut Sambo, ia yang telah berkarir di Polri selama 28 tahun dan menyelesaikan segala perkara kejahatan termasuk pembunuhan belum pernah merasakan tekanan yang begitu besar sebagaimana Sambo alami saat menjadi terdakwa pembunuhan berencana.
Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Saat membacakan nota pembelaan, Sambo juga menepis mengenai isu yang beredar di masyarakat dan media sosial. Sambo menyebut apa yang dituduhkan masyarakat mulai dari dirinya disebut penjahat terbesar sepanjang masa hingga isu LGBT dan nikah siri serta memiliki bunker yang berisi uang adalah tidak benar. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Namun keluarga almarhum Brigadir Yosua menyebut apa yang disampaikan Ferdy Sambo saat membacakan nota pembelaan adalah janggal, termasuk mengenai Sambo yang menyebut dirinya adalah polisi yang berprestasi. Menurut ayahanda almarhum Yosua, apa yang disampaikan Sambo bertolak belakang dengan apa yang diperbuat kepada ajudannya Brigadir Yosua. Keluarga Yosua berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman sesuai dengan pasal 340, yakni hukuman maksimal. Harapan kami keluarga bahwa mereka sudah mencabut secara paksa dan berencana nyawa anak kami, kiranya pasal 340 pembunuhan berencana yaitu hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jadi dalam hal ini kita berserah kepada majelis hakim untuk menilai. Menurut hemat kami, dari mengikuti persidangan pembelaan sangat janggal. Dia seolah-olah pamer di persidangan soal prestasi dia, tapi dia tidak pamer cara dia untuk membunuh anak kami. Dia ini sudah sangat sadis dalam pembunuhan almarhum Yosua. Kalau memang dia adalah polisi terbaik, kenapa otaknya tidak baik? Kenapa bisa jadi saya keji itu untuk menghilangkan nyawa anak saya, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebelumnya, jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup. Jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan hukuman Sambo. Namun demikian, Sambo berharap majelis hakim bisa memberikan keringanan hukuman kepada dirinya. Di nota pembelaannya, Sambo menyebut tidak ada unsur perencanaan dalam pembunuhan Yosua karena hal tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi karena pelecehan dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Persatuan Batak Bersatu menggelar orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal sidang para terdakwa pembunuhan Yosua. Masa menilai Ferdy Sambo seharusnya dituntut hukuman mati. Organisasi Masyarakat Persatuan Batak Bersatu atau PBB berorasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Orasi ini bermaksud mengawal keadilan dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Persatuan Batak Bersatu menganggap tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dinilai tidak adil. Masa aksi menuntut agar jaksa bisa menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman mati.
Sementara Putri Chandrawati dituntut hukuman 20 tahun penjara serta meminta agar hukuman Richard Eliezer bisa diringankan. Bahwa JPU telah salah mengambil keputusan tersebut. Kami hanya bisa menyampaikan seperti itu. Untuk kedepannya, kalaupun ada hal-hal yang tidak pas, ada hal-hal yang kurang adil, menurut kami akan hadir lebih besar lagi. Akibat orasi ini, arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat tersendat. Dari Jakarta, Nata Arman, Cemi Jasin, Aulian Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ahyudin, pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap, divonis hakim 3 tahun 6 bulan penjara. Informasi selengkapnya usai jeda.